Kakak. Peri Jinmi, sudah waktunya. Tidak, ini belum cukup. Aku harus menanam lebih banyak. Pastikan kita berhasil memancingnya keluar. Sepertinya Kyongki akan keluar. Lebih baik kita berlindung. Kakak, Jiang Gon Ning Tengke Mereka lagi. Jika kita tidak bersembunyi sekarang, kita akan menjadi makanan Kyongki. Benar. Mari bersembunyi dulu. Ayo, cepat. Mari bersembunyi. Di depan mereka bersembunyi. Here I can menunggu Peri Jinmi. Aku akan melindunginya. Ayo. Kamu juga harus melindungi dirimu sendiri. Jinmi. Sudah waktunya, kita harus pergi. Tidak, itu belum cukup. Kali ini, aku harus memancing Kyongki keluar. Dan membalas dendam untuk Roro. Ayo pergi. Tunggu, aku belum selesai menanamnya. Tunggu. Aku belum selesai menanam yang itu. Sudah aku bilang aku belum selesai menanamnya. Beraninya kau mengatakan itu. Akhir dari hukum alam, pertemuan matahari dan bulan. Datang dan pergi adalah samar dan halus.
pisau iblis. Harry Me. Apa yang kau taburkan padanya? Duri kaktus dengan serbuk sari. Hati-hati. Awas. Gunakan pisau iblis. Bagaimana aku harus menggunakannya? Ikuti kata-kataku. Akhir dari hukum alam, pertemuan matahari dan bulan. Akhir dari hukum alam, pertemuan matahari dan bulan. Datang dan pergi adalah samar dan halus. Datang dan pergi adalah samar dan halus. Semua binatang dan iblis. Semua binatang dan iblis. Apa selanjutnya? Akan binasa. Akan binasa. Harry Me. Jinmi. Selamat tinggal. Phoenix. Tolong sampaikan permintaan maafku kepada Peri Bunga Agung. Katakan padanya bahwa di kehidupan selanjutnya, Itu darah Kyongki. aku tahu. Racunnya sudah meresap ke tulangku, kan? Kamu hebat. Berhasil menyegelnya. Pisau iblis telah membersihkan darah beracun Kyongki.
Aku luar biasa. Dengan kawah penyatuan jiwa yang disegel oleh API Sembilan Cahaya, Yongki tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Aku ingin membawa kawah penyatuan jiwa kembali ke dunia surgawi. Minta ayah untuk menghancurkan Kyongki. Hilarion Cheongchi, bukanlah Keselakan. Jika kita meninggalkan kawah penyatuan jiwa di dunia iblis, meski dengan segel api, tetap tidak berguna. Paduka, siapa yang menurutmu paling mencurigakan? Kita tidak punya bukti, tapi ada satu orang yang paling mencurigakan. Maksudmu? Paduka, tolong jangan buatku menebak-nebak. Siapa yang kamu maksud? Kita hanya menebak. Kita perlu memverifikasinya dengan penyelidikan. Saat kita menemukan kebenarannya, kami akan memberitahumu. Ahli surgawi akan makan malam ini. Aku akan kembali ke tugas malamku. Pangeran Xuanzhou terluka parah. Kamu harus berhati-hati saat berurusan dengan Raja Kotayan. Juga, saat kamu menyelamatkan Peri Jinmi. Kamu terkena serangan Kyongki. Istirahatlah. Setelah kamu kembali, jangan beritahu ayah dan ibu tentang lukaku. Jangan khawatir. Permisi, Putri. Xuan Xiao. Anakku. Apa yang terjadi padamu? Dewa Api. Xuan Xiao. Anakku, apa yang terjadi padamu? Sang Dewa Api. Anak-anakku mengikutimu untuk melawan Kyongki. Saat Chisho kembali, pikirannya tidak stabil. Sekarang Xuanzhou telah kembali. Dan dia dalam keadaan koma. Namun, kamu tetap tidak terluka. Aku percaya pada Dewa Tertinggi. Karena itu, aku mempercayakan anak-anakku padamu. Aku tidak percaya kamu menggunakan kesempatan ini untuk menyakiti mereka. Tenanglah, Raja Kotayan. Xuanzhou sekarang baik-baik saja. Aku telah mentransfer 500 tahun kekuatan magis kepadanya kemarin. Dan memberinya ramuan penyegar emas dari Dewa Tertinggi Lao. Ini akan membuatnya tidur selama 3 hari 3 malam. Dia akan bangun begitu energinya pulih. Immortal Api, kau benar-benar putra Kaisar Surga. Kau mewarisi lidah perak ayahmu. Melemparkan tanggung jawab dan sekarang menganggap diri sebagai penyelamat. Apa yang kukatakan benar? Aku tidak bermaksud melemparkan tanggung jawab. Kaulah yang perlu berperilaku baik. Kaisar Surga memiliki status yang mulia. Kau tidak boleh menghinanya. Kau... Tolong jangan marah, Raja Iblis dan Immortal API. Dengan segala hormat, Raja Iblis, tidak adil bagimu untuk terus menyalahkan Immortal Api. Lagi pula, bukan dia yang menyakiti putra-putramu, tetapi Kyongchi. Kurasa jika kau ingin menyalahkan seseorang, kau harus menyalahkan orang yang melepaskan Kyongki. Kyongchi dilepaskan oleh Xizirang. Benarkah? Apakah kau menemukan buktinya? Aku menemukannya. Aku menyadari pada hari Kyongki melarikan diri, jadwal penjaga Istana Penekan Jiwa diubah oleh seseorang. Saat pergantian penjaga, Istana Penekan Jiwa tidak dijaga selama setengah jam. Kemudian, di halaman Istana Penekan Jiwa, aku menemukan jejak yang ditinggalkan oleh penyeretan kawah penyatu jiwa. Kawah penyatu jiwa adalah harta surga. Hanya para dewa tertinggi dari alam surga, seperti Immortal Api, yang bisa mengecilkannya sesuka hati untuk dibawa. Sebagai iblis, kami tidak memiliki kekuatan seperti itu. Memindahkan kawah yang berat pasti akan meninggalkan jejak yang terlihat di tanah. Jika Kyongki melarikan diri sendiri, kawah penyatu jiwa seharusnya terjatuh. Dan mengentam tanah, meninggalkan hanya bekas, bukan jejak penyeratan. Jadi, aku yakin bahwa bencana ini disebabkan oleh seseorang yang terhormat dari alam iblis untuk memicu perselisihan di antara 6 alam.
Apakah kau yang melepaskan Xiongqi? Bukankah serangan telapak tanganmu menunjukkan bahwa kau yakin itu dilakukan olehku? Mengapa repot-repot bertanya? Kawah itu dilindungi oleh alam iblis. Semua orang di 6 alam mengetahuinya. Katakan padaku, mengapa kau menyalahgunakan kekuasaanmu? Melakukan hal yang tidak adil di belakangku. Dan membuat semua orang berpikir aku jahat. Kau dan aku tidak adil. Tapi Kaisar Surga ada. Sejak awal dunia. Enam alam telah mandiri. Dan bekerja berdasarkan prinsip checks and balance. Tapi setelah perang antara alam surga dan alam iblis, alam surga bangkit berkuasa dan terus menindas kami. Bagaimana kau bisa menerimanya? Alam surga sekarang sangat berkuasa, menunjukkan kecenderungan untuk menguasai 6 alam. Sedangkan kami hidup. Bebas tanpa batasan apa pun. Kenapa kami harus menerima perintah dari dewa-dewa tertinggi alam surga? Bahkan alam bunga kecil pun berani menantang mereka. Kami tidak kalah dari alam surga. Tapi kenapa kami harus menahan diri? Dan disalahkan untuk segalanya? Aku benar-benar tidak bisa menahan amarah. Jadi aku sengaja melepaskan Qiongqi. Pertama, aku ingin membalas dendam atas kejadian di Sungai Kelupaan. Kedua, aku ingin mengetahui situasi sebenarnya alam surga. Sekarang hanya macan kertas, tidak sekuat dulu. Kecuali Dewa Api, Su Feng. Tidak ada yang bisa memimpin. Meskipun Su Feng sangat kuat, sulit mencapai sesuatu tanpa dukungan. Asalkan kita menyingkirkannya, alam surga tidak perlu ditakuti. Aku bersumpah demi nyawaku untuk mengikuti Raja Iblis dan membantumu menghancurkan alam surga untuk menyatukan 6 alam. Ini perlu pertimbangan lebih lanjut. Aku harus merencanakannya dengan baik. Benar. Kediaman Gucheng. Tuanku. Bagaimana hasilnya? Semuanya sudah dilakukan sesuai perintahmu. Tabib iblis yang merawat 2 pangeran adalah orang kita. Chisho akan gila selamanya. Untuk Xuansho, aku khawatir dia tidak akan pulih. Bagus. Kau menggantikan orang lain untuk membunuh. Memancing konflik antara alam surga dan alam iblis. Dan juga menyingkirkan 2 anak bodoh Raja Iblis. Kau membunuh 2 burung dengan 1 batu. Brilian. Tuanku, apakah kau terluka oleh serangan telapak tangan Raja Iblis? Aku akan mencari tabib sekarang untuk memeriksamu. Tidak perlu. Dia tidak akan lama lagi duduk di tahtanya sebagai Raja Iblis. Biarkan dia sombong beberapa hari lagi. Tunggu sampai aku menjadi penguasa 6 alam. Semua hinan yang kuterima, pasti akan kubalas 2 kali lipat. Obatnya sudah siap. Ayo, minum. Ini sangat pahit. Aku tahu rasanya pahit. Tapi dokter bilang, obat yang baik selalu terasa pahit. Kamu akan sembuh setelah meminumnya. Aku sudah memasaknya sejak pagi. Aku tidak ingin minum.
Baiklah. Aku harus menumbuhkan linzi untukmu kalau begitu. Jangan bergerak. Kamu sangat patuh. Biar aku hadiahi kamu dengan bunga merah kecil. Kemarilah. Kemarilah. Kamu berantakan sekali memasak obat. Jangan pernah keluar dengan penampilan berantakan dan mempermalukanku. Aku benar-benar berpikir kamu berhutang banyak makanan padaku di kehidupan sebelumnya. Pertama kali kita bertemu, kamu memberiku banyak hal aneh. Seperti madu, sup 6 harta keberuntungan, sup lingzi, dan obat tadi, yang lebih pahit dari benang emas Tiongkok. Rasanya sangat pahit. Apa? Kismis. Kamu berjasa besar dalam menaklukkan Gyeonggi. Aku akan meminta ayahku memberimu penghargaan untuk itu. Apakah kamu ingin memberiku sesuatu sebagai hadiah? Katakan padaku, berapa banyak kekuatan magis yang kamu inginkan? 800 tahun? Apakah 1000 tahun cukup? Aku akan mentransfernya padamu saat kita kembali. 1000 tahun. Phoenix terlihat agak tegas tapi dia sangat baik. Ada apa? Apakah kamu terlalu bersemangat sampai tidak bisa berkata-kata? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Oh, saya bilang itu belum kasih. Belum kasih. Bagaimana aku bisa berterima kasih tanpa pelukan? Apa yang salah yang kulakukan? Paman selalu sangat ringan pikiran. Itu benar. Putri, Kamu terlihat baik. Kurasa kamu sudah lebih baik sekarang. terima kasih, Putri. Aku baik-baik saja. Aku dengar kamu akan kembali ke alam surga besok. Karena Gyeonggi telah ditangkap. Aku harus segera kembali dan melaporkannya kepada ayahku. Adapun Raja-Raja Yancheng dan Gucheng, aku harus merepotkanmu dan Raja Kota Bian untuk memperhatikan mereka. Jangan khawatir. Jika ada yang ingin melanggar gencatan senjata dan memulai perang baru, ayahku dan aku tidak akan tinggal diam. Terima kasih. Aku akan datang ke tempatmu untuk mengucapkan terima kasih besok pagi. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, sebaiknya kamu pulang dan beristirahat yang cukup. Setelah kamu pulih, kita akan berpesta bersama dan bertarung 3000 ronde. Aku tidak berani melanggar perintahmu. Kita akan mencari hari untuk melakukannya. Ro-uro. Jangan khawatir. Aku sudah membalas dendam untukmu. Aku sudah mengurung Gyeonggi. Bukankah aku hebat? Jangan khawatir, ketika aku memiliki kekuatan sihir yang cukup, aku akan pergi ke surga kejernihan tertinggi untuk menemukan para dewa besar dan memohon mereka untuk menghidupkanmu kembali. Tunggu aku. Jinmi. Jinmi. Ro-uro. Apakah itu kamu, Ro-uro? Jinmi. Jinmi. Aku di sini. Ro-uro. Ro-uro. Di mana kamu, Ro-uro? Aku di sini.
Jinmi. Jinmi, aku di sini. Kuali penyatuan jiwa? Rouro. Kamu. Apakah kamu di dalam kuali? Jinmi, aku di dalam kuali. Keluarkan aku cepat. Jinmi, selamatkan aku. Aku kesakitan. Jinmi, selamatkan aku. Aku kesakitan. Jinmi, selamatkan aku. Selamatkan aku. Jinmi, cepat selamatkan aku. Rouro. Jinmi, bisakah kamu membantuku menghilangkan segel api? Panasnya membuatku kesakitan. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini membakarku. Biarkan aku membantumu. Jinmi, tolong aku. Biarkan aku membantumu. Jinmi. Kamu tidak apa-apa? Maaf, Phoenix. Aku tidak bermaksud begitu. Aku mendengar Rouro memanggilku tadi. Aku Rouro? Siapa Rouro? Gadis yang tadi di sini. Dia adalah sahabat terbaikku. Aku benar-benar mendengarnya memanggilku dari kuali. Aku juga tidak tahu bagaimana aku membukanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kenapa Rouro ada di dalam sana? Tidak ada orang lain di dalam kuali. Itu adalah mantra penipu pikiran Kyongki. Itu bisa memikatmu dan berubah menjadi sesuatu yang paling kamu inginkan. Kamu belum mencapai pencapaian yang tinggi. Wajar jika kamu tertipu. Untungnya, aku memberi segel api padanya. Setengah dari kekuatannya tersegel. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bertahan sampai aku masuk. Jadi itu hanya ilusi, bukan Rouro. Aku sangat tidak berguna. Ada apa, Phoenix? Kenapa tanganmu? Mungkin terluka oleh jarum wabah Kyongki. Jarum wabah? Phoenix. Phoenix. Jarum wabah. Dulu, Rouro juga terluka olehnya. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Apakah menanam Lingzi bisa membantu? Apa yang harus aku lakukan, Phoenix? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kultivasiku bisa menghentikan jarum wabah menyakitiku. Untuk sementara. Asalkan kamu bisa menemukan malam. Apa? Apa itu, Phoenix? Phoenix. 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 Phoenix, malam apa? Phoenix, malam apa? Kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Kurasa kamu pasti terlalu banyak membaca novel. Aku benar. Kamu punya perasaan padanya. Jika tidak, kenapa kamu selalu menahannya di sampingmu? Dan menyuruhnya melakukan ini dan itu? Menurutku Jinmi tidak buruk. Dia cantik dan kakap minarak. Kenapa kamu tidak? Meskipun kamu tidak ingin mengakuinya, suatu hari kamu akan menyadari bahwa kamu tidak bisa hidup tanpanya. Dan bersedia melakukan apapun untuknya. Bahkan mengorbankan nyawamu. Inilah yang dikatakan manusia.
Kamu kehilangan langkah dan jatuh cinta dalam-dalam. Paman benar. Apa? Phoenix. Phoenix. Bagaimana keadaannya? Ini adalah gejala awal keracunan jarum wabah. Aku tidak bisa menyembuhkannya. Baiklah, kamu boleh pergi. Oak. Dewa Malam. Raja Bian City. Dewa Malam. Putri Bian City. Bagaimana Shifeng? Aku sudah meminta Dewa Ki Huang ke sini untuk mengobatinya. Tidak masalah jika itu luka dalam. Tetapi Dewa Api terluka oleh jarum wabah Kyongki. Jarum wabah? Jarum wabah? Itu adalah racun paling mematikan di dunia. Dewa, bagaimana keadaannya? Racunnya ada di bawah kulitnya. Dalam 1 hari lagi, itu akan masuk ke pembuluh darahnya. Hari berikutnya, sumsum tulangnya. Dan paru-parunya, hari setelah itu. Jika kita tidak memiliki penawarnya dalam 3 hari, pangeran kedua akan kehilangan semua kekuatan magisnya. Yang mulia, ini sangat serius. Harap beritahu Kaisar Langit secepat mungkin. Aku akan memberitahunya sendiri. Prioritas sekarang adalah menyelamatkan Su Feng. Dewa, apakah kamu memiliki obatnya? Kyongki sudah dikurung sangat lama. Tidak banyak catatan tentang penawarnya dalam buku medis. Oh ya, Phoenix memberitahuku ini sebelum pingsan. Dia bilang malam. Malam. Aku tidak terlalu mengerti. Malam. Malam. Apakah itu nitratan? Ya, aku pernah membacanya di buku kuno. Dikatakan bahwa nitratan adalah penawar jarum wabah. Bagus. Tapi di mana bisa menemukan nitratan ini? Nitratan yang kamu katakan, apakah tumbuh di Pure Fountain? Dan satu nitratan membutuhkan 10.000 tahun untuk tumbuh. Benar, itu adalah tanaman suci dari Floral Realm. Tapi Floral dan Heaven Realm memiliki perseteruan yang sudah lama. Jika kita ingin membujuk mereka untuk memberikan nitratan kepada pangeran kedua, Tidak akan mudah. Kamu tahu cara menumbuhkan Lingzi? Apakah kamu juga tahu cara menumbuhkan nitratan? Nitratan telah disembunyikan di Chewing Court di Floral Palace. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana pun juga, kita harus berusaha sebaik mungkin. Aku akan pergi ke Floral Realm sekarang. Tidak. Pergi kan? Kamu tidak tahu tentang ini. Para kepala Floral Realm sangat keras kepala. Jika kamu pergi ke sana dengan terburu-buru, mereka tidak akan memberikannya padamu. Bagaimana denganmu? Kamu berasal dari Floral Realm. Mereka akan mendengarkanmu, kan? Aku akan dimarahi jika pulang. Aku tidak peduli. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan mendapatkannya bagaimanapun caranya. Aku percaya Peri Jinmi. Biarkan aku pergi bersamamu, agar kamu punya cadangan. Baiklah. Dewa Ki Huang, bawa Kuang Lu kembali ke Heaven Realm. Nyawa Su Feng terkait dengan perdamaian 6 alam. Untuk menghindari kekacauan, tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Baiklah, Aku akan mematuhi perintahmu dan menjaga rahasia. Raja Bian City. Untuk menjaga perdamaian jangka panjang antara 2 alam. Kuharap kamu bisa merahasiakannya. Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Raja Bian City. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kamu pergi dulu. Aku akan membawa Su Feng dan menunggumu di luar Floral Realm. Phoenix, kamu bisa tenang, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tunggu aku. Kessel. Tuan Hu. Kamu masih tahu untuk pulang. Aku sangat merindukanmu. Kamu juga membawa wanita cantik bersamamu. Dia adalah Putri Bian City dari Demon Realm. Demon Realm. Camarilla. Camari. Ada APA. Aku dengar para iblis itu memiliki mulut panjang dan taring tajam. Marika memakan manusia. Dan calon peri sepertimu. Marika bahkan lebih menakutkan daripada kelinci. Apakah kamu yakin tidak demikian oleh Marika? Tidak. Kamu masih punya hidung, mata, lengan dan kakimu? Ya, semuanya masih ada di sini. Jangan ngomong sembarangan. kakek, dari mana kamu dengar gosip ini? Apa kamu pernah ke dunia iblis? Jangan marah. Kami kesini untuk urusan penting. Tolong abaikan dia. Aku ingin bertanya padamu. Apa bunga Dewi Besar sedang di Istana Bunga sekarang? Kamu masih ingin menemuinya? Dia masih marah padamu karena kabur dari cermin air. Dia masih marah? Sepertinya dia tidak akan memberiku ratan malam. Ratan Malam? Kamu masih berani memintanya?
Aku pikir kamu sudah gila. Setelah pergi ke dunia iblis, kenapa bunga Dewi Besar akan memberimu ratan malam? Benar. Tidak mungkin dia memberikannya padaku. Ratan malam. Itu adalah tanaman suci dari dunia bunga. Selama 1000 tahun, aku hanya melihatnya sekali. Untuk apa kamu menginginkannya? Oh iya, kemampuan transformasiku sudah jauh lebih baik. Aku bisa berubah menjadi meja, kursi, atau tangki air. Mungkin aku bisa menyelinap ke sana dan mencurinya. NAK, Jangan lakukan hal bodoh seperti itu. Itu di sini. Biarkan aku mencarinya. Ada begitu banyak. Bagaimana menemukannya? Jinmi, Bunga Dewi Besar. Jinmi, kamu meninggalkan cermin air tanpa izin, dan sekarang masuk tanpa izin ke istana Cui. Apa kamu mengakui kesalahanmu? Bunga Dewi Besar. Aku Liwing, Putri Kota Bian. Senang bertemu denganmu, Bunga Dewi Besar. Apa yang membawa Putri Kota Bian ke sini? Aku ke sini untuk meminjam tanaman sucimu, Ratan Malam. Ratan Malam? Dewa Api terluka oleh jarum wabah saat bertarung melawan Kyongki. Tanpa Ratan Malam sebagai penawarnya, dia akan kehilangan semua kekuatan magisnya dalam 3 hari. Aku mohon berikan aku Ratan Malam untuk menyelamatkan nyawa Dewa Api. Aku pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan. Dewa Api adalah dewa tertinggi dari dunia surga. Jarum wabah hanya bisa menelan kekuatan magisnya. Itu tidak akan mengambil nyawanya. Lalu bagaimana cara menyelamatkan nyawanya? Dengan bantuan Kaisar dan Permaisuri surga. Dia hanya perlu berlatih selama beberapa ribu tahun untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Selain ITU, kami telah bersumpah bahwa dalam 1 juta tahun, kami tidak akan menanam tumbuhan di dunia surga. Atau meminjamkan satu pun ramuan kepada mereka. Jadi, Putri Bian City, kamu sebaiknya pergi sekarang. Kamu Dewa Bunga Agung. Phoenix terluka oleh jarum wabah karena aku. Diam. Kita akan membicarakan urusanmu nanti. Tapi urusan Phoenix adalah urusanku. Dewa Bunga Agung, sejak aku meninggalkan dunia bunga, Phoenix telah merawatku, itu benar. Dia tidak hanya mengajarkanku meditasi, dia juga telah menyalakan nyawaku 3 kali. Pertama kali, di gerbang surga selatan. Aku akan dimakan oleh Kyongki jika bukan karena dia. Kedua kali, di Gunung Ciren. Dia menerima serangan telapak kanan untukku. Sekarang adalah kali ketiga. Jarum wabah Kyongki ditujukan padaku. Kakap, kamu melarikan diri dari penghalang cermin air dan menyebabkan banyak masalah. Pelayan, bawa dia ke cermin air. Minta Tuan Hu untuk mengawasinya. Biarkan dia merenungkan dirinya di sana. Dewa Bunga Agung, hukum saja aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Phoenix. Tolong selamatkan dia. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Bawa dia pergi. Betapa terhadap besar kakak Keno. Cepat pergi. Dewa Bunga Agung sangat marah sekarang. Tunggu sampai dia tenang. Tapi, Jinmi, jangan khawatir, Lily. Aku pasti akan menemukan Night Ratan. Tunggu aku. Kamu benar-benar nenek tua. Kamu adalah pemimpin dunia bunga, tapi tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Karena tidak ada gunanya memohon padamu, jangan salahkan aku jika aku kasar. Aku harus mendapatkan Night Ratan hari ini, dengan cara apapun. Dewa Bunga Agung, maafkan aku. Jangan terlalu memaksakan, Putri. Kami tidak mengizinkan orang lain bertindak liar di sini. Kamu menindas yang lemah. Ayo bertarung 1 lawan 1 jika kamu berani. Dewa Bunga Agung sangat menjengkelkan. Dia tiba-tiba memesan Penggelang. Jinmi, kamu di mana? Kamu harus mendapatkan Night Ratan. Jinmin, apakah kamu sudah menyadari kesalahanmu? Great Floral Fairy, aku tahu aku bersalah. Aku seharusnya tidak melanggar aturan Floral Realm dan melarikan diri dari Water Mirror. Tapi kamu juga bersalah dalam hal ini. Kamu seharusnya tidak melampiaskan amarahmu pada orang lain karena kesalahanku. Bukankah kamu selalu mengajarkan kami untuk menjadi baik? Aku tahu, Floral dan Heaven Realm memiliki konflik. Tapi seperti kata pepatah, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Apakah kamu bisa hanya melihat Phoenix kehilangan kekuatannya?
Tidakkah kamu merasa malu? Sepertinya kamu masih belum tahu apa yang salah kamu lakukan. Ini salahku. Jangan katakan ini. Karena kamu sudah menyadari kesalahanmu. Bagi saja apa yang sudah kamu lakukan salah. Berikan aku Night Ratan. Menyelamatkan Phoenix lebih penting. Sepertinya aku terlalu memanjamu. Itu sebabnya kamu menjadi begitu tidak sopan dan semaunya. Mulai hari ini, kamu dikurung di sini untuk bertobat selama 1 bulan. Great Floral Fairy, tolong jangan. Great Floral Fairy. Selamatkan Phoenix, kurung aku nanti. Tidak masalah jika kamu mengurungku selama 2 bulan. Siapa yang bisa menyelamatkan Phoenix? Little One, waktu makan. Jinmi, kamu bahkan tidak menyentuh makan siangmu. Little One, kamu ingin mogok makan? Aku pikir Great Floral Fairy hanya keras di mulut tapi lembut di hati. Tak pernah kusangka hatinya terbuat dari besi. Dia tidak mau memberikannya padaku. Paling buruk, aku menumbuhkannya sendiri. Tuan Hu, kamu yang paling tua di sini. Pernahkah kamu lihat Night Ratan sebelumnya? Seperti apa bentuknya? Bisakah kamu memberitahuku? Mengapa kamu begitu peduli dengan Fire Immortal? Apakah kamu punya maksud tersembunyi padanya? Benar. Aku punya. Apa yang salah? Dia telah menyelamatkanku 3 kali. Tanpa dia, aku sudah lama mati. Kamu juga tahu. Rouro dibunuh oleh Kyongki karena aku. Aku tidak ingin temanku yang lain mati seperti ini. Dan juga apa? Phoenix telah berjanji akan memberiku 1000 tahun kekuatan sihir. Jika dia kehilangan semua kekuatan sihirnya, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. 1000 tahun. Lupakan saja. Karena pemuda ini telah menyelamatkanmu 3 kali, aku akan membantumu kali ini. Terima kasih, Tuan Hu. Kira-kira seperti ini. Daunnya berwarna hijau. Bunganya berwarna biru. Itu berada di sisi utara gunung. Itu hanya mekar sekali dalam 1000 tahun. Jinmi, aku membawakan air kolam murni untukmu. Ini, Tuan Hu, apakah kamu salah melukisnya? Aku. Tidak mungkin aku salah melukisnya. Tidak mungkin. Aku hanya melihatnya sekali. Sekali? Benar. Tidak ada catatan di buku? Benar. Jinmi hanya mengatakan dia pasti akan mendapatkan Night Ratan. Tapi dia tidak mengatakan bagaimana cara mengeluarkannya. Menurutmu, bisakah dia melakukannya? Jinmi berasal dari dunia bunga. Dia sangat pintar. Dia pasti punya caranya sendiri. Menurutku, Jinmi sendiri tidak bisa melawan sifat buruk peri bunga besar. Mengapa suhu tubuhnya menurun begitu cepat? Kekuatan sihirnya menghilang. Tolong lindungi aku.
Es dan api memiliki sifat yang berbeda. Aku tidak bisa mentransfer kekuatan sihirku kepadanya. Oleh karena itu, aku menggunakan sebagian kekuatan sihirku untuk memanaskan kekuatan sihir air dan mentransfer energi yang menguap ke tubuh Su Feng. Melawan alam akan sangat membahayakanmu. Jika pikiranmu mengembara, itu akan menguasaimu dan berbalik melawanmu. Ini sangat mendesak. Nyawa Su Feng lebih kritis. Aku tidak bisa peduli banyak. Dewa api akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Jangan khawatir, Phoenix. Aku akan menyelamatkanmu. Tunggu aku. Aku akan menumbuhkan nitratan untukmu. Sudah subuh. Hari ini adalah hari terakhir. Jika aku tidak bisa menumbuhkan tanamannya. Tidak. Jika aku tidak bisa menumbuhkannya, Phoenix. Siapa yang bisa membantu Phoenix? Ini adalah nitratan. Aku berhasil. Tuan Hu, Lian Qiao, aku berhasil. Tuan Hu, datang dan lihat. Apakah ini nitratan? Benar, ini dia. Hebat, aku harus segera mengambilnya. Aku ingin mengalahkan Phoenix. Tunggu. Tapi Great Floral Fairy telah memasang penghalang di luar. Kamu tidak bisa keluar. Apa yang harus kulakukan? Kalau begitu, Baik, aku akan membantumu. Baiklah, kamu muncul dalam wujud aslimu nanti. Aku akan membawamu keluar. Tuan Hu, aku tahu. Kamu yang paling baik padaku. Aku kembali. Jinmi, kamu akhirnya kembali. Bagus, kita bisa menyelamatkan Fire Immortal sekarang. Tadi malam, Night Immortal bilang bahwa kamu pasti akan mendapatkan nitratan. Aku tidak percaya. Terra Makasi, Fairy Jinmi. Biarkan dia makan nitratan sekarang. Phoenix. Hebat, kekuatan magisnya kembali. Benarkah? Ini. Phoenix. 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 Bukankah sudah kubilang? Page beku tidak boleh terlihat berantakan. Kamu sadar? Sangat hebat, Phoenix. Kamu akhirnya sadar.
Apa yang kamu lakukan? Great Floral Fairy. Senang bertemu denganmu, Great Floral Fairy. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Kamu salah. Aku tidak menyelamatkanmu, kamu tidak perlu berterima kasih. Jinmi, kemari. Ini salahku, Great Floral Fairy. Aku seharusnya tidak meninggalkan Water Mirror tanpa izin. Ini tidak ada hubungannya dengan Lian Qiao dan Tuan Hu. Kamu bisa menghukumku saja. Jangan menghukum mereka. Great Floral Fairy, tolong jangan salahkan Fairy Jinmi. Jangan salahkan dia untuk ini. Ketika aku mencapai nirvana, terjadi kecelakaan dan aku tidak sengaja masuk ke dunia bunga. Kami bertemu, jadi kami berpasangan. Aku membawanya keluar dari cermin air. Dan itu menyebabkan semua kesalahpahaman kemudian. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja aku. Ini urusan kami, orang luar tidak boleh ikut camper. Tolong jaga sikap dan perkataanmu. Aku tidak punya hak bicara untuk peri lain. Hanya peri dari dunia bunga. Meskipun kau sangat kuat, jangan berani ikut campur urusan kami. Aku bersih hati, tidak pernah berbuat salah. Tolong jangan dengarkan gosip. Aku benar-benar jatuh cinta pada peri Jinmi. Jika Ratu Bunga ingin menghukum seseorang, hukum saja aku. Tidak ada yang boleh ikut camper urusan dunia bangga. Kuharap Dewa Api tidak ikut campur. Aku tidak akan peduli dengan dewa lain. Selama itu menyangkut peri dunia bunga. Meskipun kau sangat kuat. Jangan berharap ikut campur urusan kami. Aku mengerti. Aku bersih hati, tidak pernah berbuat salah. Kuharap Ratu Bunga tidak percaya pada rumor. Aku benar-benar jatuh cinta pada peri Jinmi. Kau, yang mulia. Aku akan membawa Jinmi kembali. Tidak akan ada apa-apa antara kau dan dia. Jangan bertemu lagi di masa depan. Ratu Bunga mungkin salah paham dengan surga dan aku. Aku akan datang lagi lain kali. Kuharap bisa menjelaskan kesalahpahaman ini nanti. Kuharap Ratu Bunga mengerti ketulusanku. Kapan itu? Apakah kau juga akan berterima kasih padaku? Jinmi, Jinmi, aku harus berterima kasih dengan tulus. Aku masih berhutang 1000 tahun kekuatan magismu. Jangan khawatir. Aku belum lupa. kau tidak perlu repot-repot. Lain kali, aku tidak akan biarkan kau melihat Jinmi. Aku masih berhutang 1000 tahun kekuatan magismu. Jangan khawatir. Aku belum lupa. Berlutut. Dui bangga telah meninggal, tetapi dia masih akan tahu. Hari ini, di hadapan Dui bangga. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Kepada Dewi Bunga, aku akan menjawab dengan jujur. Di mana penindas kekuatanmu? Aku menyimpannya. Selain Dewa Api, siapa lagi yang pernah melihat wujud aslimu? Ada Mak Comblang, Lia Oting, Fei Su, Sui He, dan Liu Ying. Banyak sekali orang. Banyak mulut yang harus ditutup. Tidak mungkin membunuh semuanya. Lebih baik mencegah. Apakah Dewa Api yang membawamu pergi dari cermin air? Ya, Lalu, apakah kamu tinggal di Istana Qiu setelah meninggalkan cermin air? ya, Apakah kamu yang menanam nitratan? ya. Pertanyaan lagi. Apakah kamu memiliki perasaan terhadap Dewa Api? Ya, Salah. Ini semua salah. Dewi Bunga, aku tidak layak mendapat kepercayaanmu. Aku akan menghancurkan setengah kekuatanku sebagai hukuman. Peri Bunga Agung, apa yang kamu lakukan? Aku salah bicara. Kalau begitu, katakan padaku, apakah itu benar? Kita adalah teman. Aku tidak jatuh cinta padanya. Kamu menanyai aku dengan terburu-buru. Aku tidak bisa menjawab dengan baik.
Lalu mengapa kamu melanggar aturan lagi dan lagi? Berusaha keras menyelamatkan nyawanya? Dia nendangin sebelum Jeopardy. Apa arti semua ini? Dia pernah menyelamatkanku, jadi aku ingin menyelamatkannya juga. Ini untuk membalas budi. Selain itu, dia berjanji akan memberikanku kekuatan 1000 tahun. Dia belum memberikannya padaku. Benarkah karena kekuatan itu? Tentu saja. Jangan sakiti aku. Yun Elisir masih ada. Baiklah, aku terlalu berharap padamu. Kamu harus ingat. Alam surga dan alam bunga memiliki dendam besar. Hari ini, di depan makam Dewi Bunga, bersumpah bahwa kamu tidak akan berurusan dengan alam surga lagi. Kepada Dewi Bunga, aku, Jinmi, bersumpah bahwa aku tidak akan berurusan dengan orang-orang alam surga. Jika aku melanggar sumpah ini, kekuatanku akan hilang. Aku tidak akan bisa mencapai keabadian dalam hidup ini. Aku akan menjadi manusia biasa di kehidupan selanjutnya. Dan setelahnya, aku akan menjadi wortel dan dimakan oleh kelinci. Cukup untuk hari ini. Ayo kembali bersamaku. Terima kasih, Dewi Bunga Agung. Dewi Bunga, aku hanya bilang bahwa aku tidak akan berurusan dengan orang-orang dari dunia surgawi. Tapi Phoenix, peri ikan, dan Mak Comblang adalah dewa-dewi dan bukan manusia biasa. Jadi mereka tidak termasuk dalam janji itu. Semoga Dewi Bunga memaafkanku. Apakah kamu masih kesal dengan Jinmi? Aku kesal pada diriku sendiri. Kenapa aku tidak merawat Jinmi dengan baik? Sehingga dia bisa bergaul dengan mereka dari dunia surgawi. Itu sebuah dosa. Ini bukan salahmu. Ini takdir. Takdir? Kenapa takdir harus mempermainkan orang? Dewi Bunga kehilangan nyawanya. Kenapa takdir harus mengganggu hidup Jinmi? Tidak, jangan berpikir seperti itu. Tidak seperti itu. Si kecil sudah meminum ramuan Yun. Dia tidak akan jatuh cinta. Jadi dia tidak akan terluka oleh cinta, kan? Dia tidak akan berakhir seperti Dewi Bunga. Dan kamu sudah merawatnya dengan baik. Dia akan bahagia seumur hidupnya. Kuharap begitu. Kuharap dia mengerti apa yang kulakukan untuknya. Dia akan mengerti. Mungkin, jika kamu tidak terlalu keras dan mengubah caramu lebih lembut saat membimbingnya, dia akan mengerti bahwa kamu mencoba membantunya. Maksudmu aku terlalu keras? Tidak, bukan itu maksudku. Lihat, di seluruh dunia bangga. Siapa yang bisa menandingimu? Kamu tegas dan hidup. Juga terhormat. Ramah dan menggemaskan. Dewi Bunga Agung bilang semua orang dari dunia surgawi itu jahat. Dia tidak akan berbohong kepada kita. Kurasa dia menggunakan kekuatan sebagai umpan. Jadi kamu akan membantu dan menyelamatkannya. Tidak, kita sudah berjanji satu sama lain. Dia akan datang hari ini. Dia akan memberiku kekuatan selama 1000 tahun. Aku tidak yakin dia akan datang. Tidak, dia akan menepati janjinya. Dia akan datang ke sini seperti yang dia katakan. Mau bertaruh? Baiklah, kekuatan selama 10 tahun, berani tidak? Salam, para peri bunga yang agung. Phoenix benar-benar datang ke sini. Sudah kubilang dia akan datang. Lupakan saja. Karena aku punya kekuatan selama 1000 tahun.
kamu bisa menyimpan kekuatanmu yang 10 tahun itu? Tidak ada saksi. Kenapa kamu datang ke tempat Terlarang Kerajaan Bangga? Aku sudah berjanji pada Jimmy bahwa aku akan datang. Aku akan menepati janjiku. Bagaimanapun, Jimmy adalah orang yang kucintai. Meskipun berbahaya, aku tetap akan datang. Kuharap kalian mengizinkanku bertemu dengannya. Konyol. Itu dosa. APA maksudnya? Maksudnya, kamu suka aku suka kamu. Jadi maksudnya, dia menyukaiku sebagai temannya. Dia suka menjadi temanku. Lalu kenapa peri bunga magnolia kesal? Kamu dan dia hanya teman. Ada banyak wanita di luar sana. Kenapa kerajaan surga tidak membiarkan kerajaan bunga? Lagi pula itu Jinmi. Kuharap kamu menghentikan hayalanmu. Lagi pula itu Jimmy. Aku hanya tahu bahwa Jimmy adalah peribuah yang telah berlatih selama ribuan tahun. Menurut apa yang kamu katakan, bolehkah aku tahu kenapa Jimmy adalah pengecualian seperti yang disebutkan tadi? Tidak semua hal di dunia ini bisa diketahui oleh Dewa Api. Aku dengan tulus menasihatimu untuk tidak tertipu oleh penampilan Jinmi. Pada akhirnya, seseorang akan terluka. Dan yang patah hati adalah kamu. Aku bukan orang yang menilai seseorang dari penampilan. Aku mencintai Jinmi karena aku suka dengan kenaifannya. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan penampilannya. Kalian semua dari kerajaan surga benar-benar berhati dingin. Tahukah kamu bahwa jutaan tahun yang lalu, seorang abadi juga mengatakan hal yang sama di sini. Tetapi pada akhirnya, itu tidak berarti. Sentimentalitas tidak berguna. Begitu kamu bangun dari mimpi, semuanya adalah kebohongan. Aku tidak tahu mengapa kedua alam masih menyimpan dendam satu sama lain. Tetapi masa lalu adalah masa lalu. Tidak benar untuk memengaruhi generasi berikutnya. Aku harap kamu akan memberitahuku apa yang terjadi. Mungkin itu sebuah kesalahpahaman. Jika kamu punya waktu luang, jangan sia-siakan di sini di dunia bunga. Mengapa kamu tidak bertanya pada Kaisar Surgawi Emyu? Itu saja yang bisa kami katakan. Sebuah pengingat. Kamu boleh memiliki wanita manapun di dunia, tetapi pasti bukan Jinmi. Ayah, peluk aku. Ayah, peluk aku. Peluk aku, tolong. Ayah, peluk aku. Ayah, mantan Dewi Bunga. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diungkapkan. Silakan pulang. Apakah mereka bermain tebak-tebakan atau menggunakan bahasa rahasia? Aku sama sekali tidak mengerti. Aku juga. Phoenix. Kamu mau pergi kemana? Dia bilang ingin memberiku kekuatan magis selama 1000 tahun. Jadi, siapa yang akan berkota itu? Kamu akan temerahi Allah Peri Bangga besar jika jatuh. Tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Jinmi. Jinmi. Phoenix. 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 Phoenix, mengapa kamu mengabaikanku? Phoenix. Kamu. Mengapa kamu mengabaikanku? Apakah kamu tidak akan memberiku kekuatan magis selama 1000 tahun? Kamu ingkar janji. Jinmi, apakah itu kamu? Kalau bukan aku, siapa lagi? Kamu pasti sedang dalam mantra kamuflase. Jadi aku tidak bisa melihatmu. Aku mengerti.
Tidak heran kamu tidak bisa melihatku. Kamu pernah memberitahuku sebelumnya. Bunga Phoenix hanya mekar dalam 2 musim. Satu musim untuk saat takdir dimulai, yang lain untuk saat takdir berakhir. Hari ini, aku akhirnya mengerti pepatah. Kita dekat namun begitu jauh. Kau berdiri di depanku, tapi aku tak bisa melihatmu. Bahkan jika aku melihatmu, aku hanya bisa pura-pura tidak melihatmu. Lebih baik kita tidak bertemu lagi. Apa maksudmu? Apa kau takut pada Dewi Bunga Agung? Semua takdir akan berakhir. Semua bunga akan layu pada akhirnya. Mungkin semua ini hanya takdir. Tak ada yang bisa melawannya. Saat aku tidak ada, jaga dirimu baik-baik. Jinmi, hati-hati. Apa yang kau katakan? Bisakah kau jelaskan dengan jelas? Phoenix. Phoenix. Dewa Api. Bolehkah aku tahu mengapa kau masih berada di dunia bangga? Dewi Bunga Agung. Selamat tinggal, Dewa Api. Selamat tinggal. Jinmi, Jinmi. Siapa kamu? Aku Jinmi. Siapa namamu? Aku Frost Blossom. Frost Blossom? Jinmi?
Bisakah kau membantuku? Apakah kau ingin keluar? Aku mencintai seseorang. Aku ingin memberitahunya. Dia adalah wanita yang tergila-gila dalam cerita peri rubah. Ini mimpi yang menarik. Aku akan membantunya. Baik. Tunggu sebentar. Jinmi, Jinmi. Dewi Bunga Agung. Ini. Kau baik-baik saja, Jinmi? Ya. Aku tidak tahu mengapa tapi tadi sakit di sini. Mungkin aku makan makanan yang tidak enak. Kau hanya membuat masalah setiap hari. Kali ini, kau perlu merenungkan kesalahanmu. Tanpa Zinku, kau tidak boleh meninggalkan kompleks ini. Maaf. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Bagus. Semua yang kulakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Aneh sekali. Mengapa hatiku sakit sekali? Dan apa arti mimpiku? Apa yang kau lakukan? Kau perempuan. Tidakkah kau tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda? Apa maksudmu? Perilaku seperti itu tidak diperbolehkan. Roro Phoenix. Berwatak keras. Dan sombong, tapi hatinya baik. Dia memperlakukanku dengan baik. Tapi dia diusir. Aku sendirian lagi. Memberi hormat kepada ayah. Kalian berdua pasti lelah. Runyu, Su Feng. Silakan berdiri. Terima kasih, ayah. Ayah, Kyongki melakukan perbuatan jahat. Untuk mencegahnya menyerang 6 malam. Kuharap ayah bisa menghukum mati Kyongki sendiri. Aku setuju. Kyongki melakukan banyak perbuatan jahat. Jiwanya harus dimusnahkan. Karena dia terlahir dari yin dan yang dunia kuno, energi bumi dan langit. Kemasiannya tidak dikendalikan oleh 5 elemen. Kalian berdua telah berhasil. Jangan khawatir tentang ini. Aku punya rencanaku sendiri. Kami patuh pada kata-katamu. Su Feng, kudengar dari Dewa Qi Huang bahwa kau terluka oleh jarum wabah. Aku tidak hati-hati. Jadi Kyongki bisa melukaiku. Berterima kasih kepada Dewa Malam dan Putri Bian Siti yang membawaku ke dunia bunga untuk mendapatkan Night Ratan. Aku baik-baik saja sekarang. Jangan khawatir. Night Ratan adalah relik suci dunia bunga. Mereka bersedia memberikannya. Berarti peri bunga besar baik hati. Ayah, mencari Night Ratan membutuhkan banyak usaha. Itu tidak bisa dilakukan tanpa seorang peri dari dunia bunga bernama Jinmi. Dia menyelamatkan nyawanya. Jinmi telah menyelamatkanku berkali-kali. Aku berhutang nyawa padanya. Kami bisa menjebak Kyongki juga karena bantuannya. Dia di mana sekarang? Aku ingin memberinya hadiah. Karena dia melanggar hukum kerajaan bunga. Dia dikurung di cermin air oleh peri bunga agung. Ini urusan internal kerajaan bunga. Aku tidak bisa campur tangan. Mari kita tunggu sebentar. Setelah peri bunga agung tidak marah lagi, ajak Jinmi ke dunia surgawi. Kita bisa memberinya hadiah nanti. Aku berterima kasih atas nama Jinmi. Su Feng telah menjebak Kyongki dan melakukan pekerjaan yang hebat. Ayah,
penyegelan Gyeonggi. Dilakukan oleh Dewa Malam, Jinmi, dan Putri Bian City. Ketika aku diracun, Dewa Malam telah berusaha keras. Bahkan merusak kultivasinya sendiri dan memberiku kekuatan magisnya. Aku merasa sangat bersalah tentang itu. Semoga dewa memberkati Dewa Api. Aku hanya melakukan yang bisa kulakukan. Baiklah, berhenti saling dorong. Aku senang melihat kalian berdua saling peduli. Aku akan memberi kalian berdua ginseng api berusia 10.000 tahun. Dan Teratai Salju Perusha, Sarah Butahan. Untuk pemilihan, ambil hadiahmu di istana tertinggi dalam 3 hari. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ayah. Jangan khawatir. Aku menerima hadiah meski hanya melakukan tugasku. Yang mulia. Yang mulia, akhirnya Anda kembali. Aku kembali. Salam, Putri Suihe. Salam, Dewa Malam. Ini, Dia adalah Putri Bian City dari dunia iblis. Liu Ying, ini adalah pemimpin suku burung, Putri Suihe. aku pernah mendengar namamu sebelumnya, Putri Bian City. Senang bertemu denganmu, Putri Suihe. Putri Bian City benar-benar berbeda. Dari jauh, aku kira kamu adalah salah satu bidadari di dunia surgawi. Aku salah sangka. Aku terbiasa menjadi iblis. Aku tidak ingin bergaul dengan mereka dari dunia surgawi. Aku mengundang Liu Ying sebagai tamu istimewaku. Kenapa kamu datang ke sini hari ini? Yang mulia, setelah Anda pergi ke dunia iblis, aku sangat merindukanmu. Aku terus datang ke Istana Kiwu untuk mendapatkan kabarmu. Ketika aku mendengar Anda akan kembali hari ini, aku langsung datang ke sini. Tapi kalian berdua pergi ke pengadilan Xinjing dulu. Dan baru kembali sekarang. Menangkap Gyeonggi adalah hal besar. Tentu saja, kami harus melaporkan ke ayah dulu. Tentu. Selamat atas kesuksesanmu. Dewa Api, kenapa kau terlihat pucat? Ada sesuatu yang terjadi? Aku baik-baik saja. Aku lewat dan melihat ada keributan di sini. Aku penasaran apa yang terjadi. Su Feng akhirnya kembali. Salam, Paman. Bagus. Salam, Mak Komlang. Salam, Mak Komlang. Paman, Kau tidak patuh. Selalu melakukan hal sendiri dan keluar di malam hari. Kau juga tidak pernah mengunjungiku. Maafkan aku, Paman. Aku punya tugas. Aku harus bertanggung jawab. Aku akan lebih sering mengunjungimu di rumah pernikahan. Bagus. Kau, lupakan. Jinmi, kenapa kau berubah? Setelah pergi ke dunia surgawi, Paman, ini bukan Jinmi. Dia adalah putri kota Bian. Siapa Raja Kota Bian? apakah dia terong panjang itu? Di antara raja-raja di dunia iblis. Hatinya yang paling lembut. Dia juga sangat baik. Aku membantunya dengan pernikahannya dulu. Paman. Liu Ying, Paman suka bercanda. Jangan dianggap serius. Tidak apa-apa. Karena dia adalah pamamu, aku akan memperlakukannya seperti pamaku sendiri. Su Feng, dunia surgawi dan dunia iblis sekarang adalah satu keluarga. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kau benar. Dia adalah terong panjang itu. Aku adalah putrinya. Terima kasih, Mak Komlang, telah menemukan pernikahan yang baik untuk ayahku. Jadi, aku lahir. Siapa yang menyangka bahwa terong panjang itu akan memiliki putri seperti cabai pedas? Aku suka kamu. Bagus. Sangat bagus. Su Feng selalu membawa pulang seorang wanita setiap kali kembali. Masing-masing cantik dan pintar. Aku tidak perlu khawatir tentang pernikahanmu lagi. Gimana, Jinmi? Dia tidak ikut pulang bersama kalian? Dia kembali ke dunia bunga. Kenapa kau biarkan dia pergi? Sekarang dia pergi, siapa yang akan ngobrol sama aku, nonton pertunjukan, dan bercanda sama aku? Tidak, Ani tidak Bol. Su Feng, cepat undang dia kembali. Aku mau kalian berdua menikah. Kamu bekerja sangat keras biasanya. Lebih baik istirahat sebentar. Aku bantu orang menikah. Apa cara untuk bersantai? Renyo, aku sudah bertunangan. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Bodoh, aku tahu kau sudah bertunangan. Itu semua karena Kaisar Langit yang menyamakan kau dengannya. Kita tidak tahu di mana Putri Dewa Air. Lain kali, aku akan mengundang Immortal Jiwan untuk main catur. Aku akan bantu kamu tanya. Kalau perempuan itu masih tidak muncul, Aku akan bantu kamu cari beberapa calon.
Supaya kamu tidak sendirian. Di Istana Xuanji. Mak Comblang baik hati. Orang tuaku masih berterima kasih padamu. Bisakah kamu membantuku mencari pasangan? Memang khas kamu, cabai kecil. Menurutku Su Feng cocok. Mengapa kamu selalu melibatkanku? Cabai kecil, ini untukmu. Kamu bisa ikat kemanapun yang kamu suka. Ikat saja ke pergelangan kaki pria itu. Dia hanya akan. Bahkan jika dia punya sayap. Dia tidak akan bisa lari darimu. Aku tidak akan menolak hadiah orang tua. Tara McCasey, Mac Comlang. Tapi, harus kuikat ke siapa ini? Biar kupikirkan dulu. Su Feng, kamu terluka. Aku tidak. Kamu diracun. Bagaimana lukamu? Walaupun racunnya sudah dihilangkan, tapi kamu perlu memulihkan kesehatanmu. Tapi dengan kemampuanmu, bagaimana Kyongki bisa melukaimu? Yang Mulia dikenal sebagai dewa perang, sudah melalui banyak pertempuran. Bagaimana Kyongki melukaimu? Kyongki pasti tidak bisa mengalahkan Su Feng. Tapi dia makhluk kuno mistis. Dia lesek. Sulit untuk bertahan dengan efektif. Ini terjadi di dunia iblis. Kami tidak bisa melindungi Su Feng. Maafkan aku, Dewa Api adalah sosok yang sangat penting. Jika dia terluka dan Kaisar Langit mengetahuinya, itu akan merusak hubungan antara langit dan dunia iblis. Aku sudah melapor kepada ayah. Dia tidak akan menyalahkan siapapun. Liu Ying banyak membantu saat kami menaklukkan Kyongki. Yang Mulia dermawan, Yang Mulia baik hati. Karena tidak ada dari kalian yang menyalahkan dunia iblis. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Tapi segala sesuatu ada batasnya. Sudah cukup. Mari kita hentikan ini. Jangan dibahas lagi. Ini harus dirahasiakan dari ibu. Dia selalu suka membuat keributan. Jangan biarkan dia khawatir. Berapa lama lagi kau akan merahasiakannya? Salam, sudah cukup. Ibu, kenapa kau bangun? Duduklah. Apa yang terjadi? Ini hanya masalah kecil. Bagaimana kau mengetahuinya? Adakah yang tidak keketahui di dunia langit? Ketika aku berada di Istana Shenjing, Kaisar Langit memberimu hadiah ginseng api dan teratai salju. Aku tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku ceroboh. Aku terluka oleh jarum wabah saat bertarung dengan Kyongki. Aku baik-baik saja sekarang. Jangan khawatir, ibu. Kenapa tidak kau beritahu aku lebih awal? Situasinya rumit. Jika kabar tentang aku diracun tersebar, orang-orang yang berniat buruk mungkin akan memanfaatkan masalah ini. Untungnya, kakak dan Liu Ying ada di sana. Mereka segera menyembuhkanku. Beruntung Su Feng kembali dengan selamat hari ini. Jika dia terluka, masing-masing dari kalian tidak akan bisa lolos. Tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Ruan Yu dan Xu Feng pergi menangkap Chongqi bersama. Kenapa hanya anakku yang terluka? Mungkinkah ada orang yang menunggu untuk mengambil keuntungan saat anakku dalam kesulitan? Ibu, itu kesalahan cerobohku. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Aku dijebak oleh Kyongki. Jangan khawatir, aku akan pulih dalam beberapa hari ini. Ketika kau menjalani nirvana, kau diserang oleh pria berbaju hitam. Sudah ada petunjuk? Jangan khawatir, ibu. Aku masih menyelidiki. Aku akan adil dan tidak akan menuduh orang yang tidak bersalah. Tidak apa-apa. Kamu harus mencari tahu kebenarannya. Setelah kebenaran terungkap, aku akan memastikan orang itu menerima hukumannya. Sudah larut. Bukankah kamu harus pergi bekerja shift malam? Kalau begitu aku pergi dulu. Aku juga punya 2 pernikahan lagi yang harus diselesaikan. Aku juga akan pergi. Cabai kecil, kamu mau ikut aku? Ayo main ke rumah pernikahan. Tentu. Permisi, Yang Mulia. Ayo pergi. Kalau begitu aku juga pergi.
Ada APA? Apa kamu menyalahkanku karena mencari-cari kesalahan Runyu? Ibu, aku tumbuh besar bersama Runyu. Ikatan kami kuat. Ibu sudah membesarkannya sejak kecil. Mengapa ibu harus mencari-cari kesalahannya? Dia seperti ibunya. Ibunya memelukkan. Runyu juga bukan karakter yang sederhana. Aku tidak akan membiarkannya memengaruhimu secara negatif. Ibu, selain kakak dan aku, apakah ayah punya anak lain? Kenapa? Apa yang kamu dengar? Aku pernah melihat sebuah lukisan di istana Shenjing sebelumnya. Itu menggambarkan mantan Dewi Bunga. Jangan sebut masa lalu. Ibu, mantan Dewi Bunga sudah meninggal 4000 tahun yang lalu. Mengapa ibu masih terganggu olehnya? Kamu tidak tahu apa-apa. Dulu, Zifen menggunakan kecantikannya untuk menggoda ayahmu. Apakah ini berarti ayah pernah menjalin hubungan dengan mantan Dewi Bunga? Jika itu hanya kisah cinta biasa, tidak apa-apa. Tapi ayahmu ingin mencabut mahkotaku sebagai permaisuri surga. Karena dia. Untungnya aku bisa menghentikannya. Jika tidak, aku tidak tahu. Di mana kita akan berada hari ini? Sudah takdirnya dia meninggal. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Jinmi, sepertinya kita tidak bisa bersama di kehidupan ini. Sefeng. Kamu adalah penerus ayahmu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Aku akan menghancurkan semua yang mencoba menghentikanmu. Ibu, dengarkan aku. Jika ibu benar-benar ingin membantuku, berhentilah mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku. Dan lepaskan dendammu terhadap ayah. Hentikan perselisihan ini. Aku tidak ingin menggantikan posisi ayah. Aku hanya berharap ayah dan ibu bisa hidup selamanya. Aku ingin merawat kalian berdua selamanya. Apa yang kamu katakan? Lupakan saja. Istirahatlah dengan baik beberapa hari ini. Jangan pergi kemana-mana. Mengerti? Ya. Ayah. Ayah. Runyu, kenapa kamu di sini? Aku ingin mengambil beberapa buku dari istana Shenjing. Jadi aku lewat sini. Tapi sepertinya ayah sedang bersantai hari ini, menikmati bunga di sini. Ini hanya bunga palsu. Aku tidak punya mood untuk menikmatinya. Aku masih khawatir dengan urusan Kyongki. Itu sebabnya aku berjalan-jalan di sini. Oh iya. Kamu juga pernah ke dunia iblis untuk menangani kasus Kyongki. Ceritakan pendapatmu. Aku tidak berani mengatakan apa-apa. Jangan khawatir. Ini bukan istana tertinggi. Menurutku, Kyongki tidak mungkin bisa melarikan diri dari kuali itu. Ada seseorang di dunia iblis yang ingin menciptakan kekacauan. Dia ingin menghancurkan kedamaian dan ketertiban 6 alam. Tapi bagus bahwa Kyongki berhasil ditangkap kembali. Jadi, rencana pelakunya telah gagal. Lalu, menurutmu apa niatnya? Setiap kali Kyongki muncul, 6 alam akan terpengaruh. Apapun niatnya. Dia adalah musuh Inamalam. Apakah kamu setuju bahwa 6 alam perlu disatukan? Untuk menyatukan 6 alam, perang tidak bisa dihindari. Menurutku, tidak ada alam yang memiliki kekuatan seperti itu untuk saat ini. Bahkan dunia surga mungkin tidak bisa melakukannya. Runyu, kamu benar. Oh iya, bukankah kamu akan pergi ke istana Shenjing? Percayalah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pergi dulu.
Tidak ada peluang menang. Jika menyatukan 6 alam adalah tugas yang mudah, maka itu tidak akan menjadi tantangan lagi. Kalau aku ingin sukses, aku masih harus menunggu sebentar. Qiongqi, kali ini aku lepaskan kamu. Jangan mengecewakanku lagi. Katanya, orang tua paling mengerti anaknya. Tapi anakku tidak sejalan denganku. Aku tidak tahu untuk apa semua ini kulakukan. Suatu hari yang mulia akan memahamimu. Tapi sekarang, orang-orang di sekitarnya semua meragukan. Pangeran Dian City, Liwing baru beberapa hari bertemu Yang Mulia. Tapi dia sudah memanggilnya kakak Fan. Dia bahkan tidak peduli apakah Yang Mulia akan dibicarakan orang. Ini bukan masalah besar. Su Feng terluka di Demon Realm. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Aku rasa ada yang aneh.